mempengaruhi opini publik adalah penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Neumann dimulai pada 1930-an dan 1940-an. Kemudian pada awal 1970-an ia mengonsepsi teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan oleh Neumann merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena teori ini secara langsung berhubungan dengan kebebasan berpendapat yang merupakan tonggak demokrasi kita. Liu 2006. Teori spiral keheningan ini mengatakan bahwa orang-orang yang percaya bahwa mereka memegang sudut pandang minoritas mengenai masalah publik akan menjadi latar belakang saja di mana komunikasi mereka akan terbatas. Mereka yang percaya bahwa mereka percaya pada sudut pandang mayoritas akan lebih terdorong untuk berbicara. Mimbar pengadilan opini publik. Inti teori spiral keheningan adalah istilah-istilah yang secara umum diterima. Namun salah satu konsep yang ia rasakan disalahpahami opini publik. Sebagai penemu dan direktur dari Allensbach Institute, sebuah agen jajak pendapat di Jerman, Neumann percaya bahwa interpretasi opini publik telah disalahartikan. Neumann membedakan opini publik dalam dua kata berbeda, opini dan publik. Ia menyatakan bahwa ada tiga arti dari kata publik. Pertama, ada asosiasi legal. Dengan istilah ini, publik menyatakan bahwa berarti terbuka untuk setiap orang, seperti pada istilah tanah milik publik dan tempat publik. Kedua, publik mengacu pada keprihatinan atau masalah orang banyak, seperti istilah tanggung jawab publik akan jurnalisme. Terakhir, publik mewakili sisi sosio-psikologi seseorang, yaitu orang-orang yang tidak hanya berpikir mengenai diri sendiri namun juga berpikir mengenai hubungan dengan orang lain. Sebuah opini adalah ekspresi sebuah sikap. Opini mungkin beragam baik dalam intensitas maupun stabilitasnya. Neumann menyatakan bahwa opini adalah tingkat persetujuan akan populasi tertentu dalam proses spiral keheningan. Opini adalah sinonim dengan sesuatu yang dianggap dapat diterima. Dengan menggabungkan ini semua, Neumann mendefinisikan opini publik sebagai sikap atau perilaku yang harus diekspresikan di depan publik agar tidak terisolasi dengan orang lain. Dalam area kontroversi atau perubahan, opini publik adalah sikap-sikap yang dapat diekspresikan seseorang tanpa menghadapi bahaya mengisolasi dirinya. Neumann dan Peterson 2004 berargumentasi bahwa opini publik adalah proses dinamis dan terbatas oleh waktu dan tempat. Sampai di situ mereka mencatat bahwa sebuah spiral keheningan atau kebungkaman hanya memegang sebuah komunitas untuk waktu terbatas. Jadi ada komponen jangka pendek dan jangka panjang terhadap opini publik. Contohnya pada 2008, ada perbedaan antara opini publik ketika memiliki kandidat presiden Amerika pertama, jangka pendek, dan opini publik menyinggung hal relasi ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit pengertian tentang teori komunikasi spiral keheningan. Teori komunikasi spiral keheningan itu sendiri pengaruh media, yaitu seperti yang kita diskusikan. Teori spiral keheningan bergantung pada opini publik. Neumann memberikan peringatan bagaimana bahwa kebanyakan populasi mempengaruhi sikapnya terhadap sependapat utama dari media. Terus kesediaan untuk mengungkapkan pendapat paling banyak tergantung pada media tanpa dukungan dari orang lain. Untuk sudut pandang yang beragam, orang-orang akan tentang menurut sudut pandang yang ditawarkan media. Dalam menjelaskan mengapa media memiliki pengaruh sedemikian kuat, Neumann percaya bahwa publik tidak ditawarkan pada interpretasi yang luas dan seimbang terhadap sebuah kejadian.
Kumulatif media mengacu pada proses media yang mengulangi materi dari dirinya sendiri pada lintas program dan waktu. Seringkali Anda akan membaca sebuah cerita koran pagi, mendengarkan cerita yang sama di radio ketika Anda mengemudi di kantor, dan kemudian menonton mengenai cerita tersebut pada berita sore. Anda mungkin menemukan situs web di siang hari yang juga memuat cerita yang sama. Tidaklah mengejutkan bahwa media sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik. Banyak jajak pendapat telah mendemonstrasikan bahwa orang mempertimbangkan media memiliki kuat yang terlalu kuat dalam masyarakat Amerika Serikat. Teori komunikasi spiral keheningan juga mengacu pada ujian kereta, yaitu bagi para ahli teori spiral keheningan meneliti mengenai apakah orang-orang berbicara atau tidak menuntut metodologi yang jelas, mampu diujikan kembali, representatif, dan bisa direplikasi untuk mendukung pernyataan. Di dalam komunikasi teori spiral keheningan juga terdapat yang namanya aliran garis keras. Aliran garis keras ini juga memasuki area psikologi sosial yang dikerjakan oleh Gary Shulman. Untuk memahami aliran garis keras dengan lebih baik, Shulman berpendapat bahwa jika opini mayoritas telah menjadi cukup besar, suara mayoritas akan berkurang kekuatannya karena tidak ada alternatif opini yang tersisa. Beberapa tahun lalu, contohnya ketika AIDS pertama kali muncul di Amerika Serikat, adalah hal yang umum untuk percaya bahwa mereka yang didiagnosa dengan penyakit ini harus dikarantina. Integritas kritik dan penutupan. Teori spiral keheningan adalah salah satu dari beberapa materi komunikasi yang memusatkan pada opini publik. Jelaslah teori ini telah diidentifikasi sebagai dasar penting untuk meneliti kondisi manusia. Telah dihargai akan perkenalannya mengenai peneliti jejak pendapat di Jerman dan turut menemukan International Journal of Public Opinion Research. Untuk mengevaluasi teori ini, mari kita perhatikan dua aspek, rumus dan konsistensi logis. Konsistensi logis sendiri yaitu tidak terhindar dari kritik substansial. Kemudian banyak dari kritik tersebut mengacu pada kurangnya konsistensi logis pada beberapa istilah dan konsep. Charles Salmon dan Gerard Klein menyatakan bahwa spiral keheningan gagal untuk mengenali keterlibatan ego seseorang dalam masalah. Seringkali orang mungkin bersedia untuk berbicara karena ego mereka terdapat dalam topiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai teori komunikasi spiral keheningan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.